Oke, kalian masih ingat nggak momen ini? Jepret! 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 Go, 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 go. Ya, itu adalah hari di mana timnas Indonesia U19 untuk pertama kalinya dalam sejarah menjuarai Piala AFF U19 di tahun 2013 silam. Ini juga menjadi trofi pertama sejak 1991, kala terakhir kali kita menyabet medali emas di SEA Games. Itu berarti hampir 2 dekade kemudian baru kita dapat kembali merasakan juara. Seketika jagat sepak bola dalam negeri jadi heboh karena selain menjadi juara untuk pertama kalinya, pencapaian ini juga menjadi momentum awal dari kebangkitan timnas Indonesia. Tapi mengapa para pemain yang saat itu menjadi juara seakan hilang satu persatu? Padahal generasi saat itu bahkan disebut-sebut sebagai masa depan sepak bola Indonesia. Bukankah ini sudah waktunya main di level senior? Akankah hal ini akan terjadi lagi di timnas kelompok umur yang sekarang? Saat itu Garuda Muda tampil sebagai juara Piala AFF U19 setelah mengalahkan Vietnam dalam drama adu penalti dengan skor 7-6 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Skuad Garuda Muda memang mengejutkan sebab Indonesia berada satu grup dengan raksasa-raksasa Asia Tenggara saat itu. Saat itu ya, sebut saja Vietnam, Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Ya, kalau sekarang boleh diadu lah. Yang paling difavoritkan juara saat itu adalah Vietnam yang datang dengan sederet pemain muda berbakat dan mengalahkan Evan Dimas CS di laga ketiga. Tapi Garuda Muda berhasil mengalahkan Thailand dan mendapat hasil imbang lawan Malaysia. Akhirnya langkah Indonesia berjalan mulus ke final, usai menyingkirkan Timur Leste yang tak disangka-sangka keluar sebagai juara grup. Partai akbar pun terjadi di final. Indonesia yang sempat menelan kekalahan dari Vietnam malah kembali bertemu di laga puncak. Saat itu Ilhamuddin Armain mencetak gol penentu kemenangan lewat adu penalti. Momen itu langsung disambut gemuruh dan sukacita masyarakat Indonesia di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Karena untuk pertama kalinya timnas U19 kita juara Piala AFF di bawah asuhan pelatih Indra Syafri. Untuk coach Indra Syafri, coach yang begitu low profile, coach yang begitu luar biasa, menghantarkan Indonesia. Euforia setelah juara pun masih berlanjut. Sampai di tahun 2014, pencapaian Garuda Muda ini dibuatkan sebuah film yang berjudul Garuda 19. Di mana film ini menceritakan perjalanan Indra Syafri saat keliling Indonesia hingga ke pelosok-pelosok negeri untuk mencari pemain-pemain sepak bola muda yang berbakat sampai akhirnya menjadi juara. Ya, sebagaimana kita tahu kalau perjuangan Indra Syafri dalam membentuk skuadnya benar-benar luar biasa. Apalagi di tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2012, Federasi Sepak Bola kita sempat mengalami masa kelam, di mana saat itu terjadi dualisme yang sangat berdampak bagi tim nasional kita. Tapi Indra Syafri benar-benar tidak terpengaruh dan fokus membangun timnas U19. Dan mudah-mudahan ini dijadikan momentum untuk kemajuan sepak bola kita. Kita sudah menunggu 22 tahun. Mulai dari sekarang sampai ke depan kita... Nah, akhirnya penampilan impresif mereka pun berlanjut di kualifikasi Piala Asia U19 tahun 2014 silam, di mana timnas asuhan Indra Syafri terbilang cukup mampu untuk berbicara banyak di ajang ini karena ia mampu mengalahkan Korea Selatan U19 dengan skor 3-1, di mana Korea Selatan saat itu merupakan juara bertahan. Indonesia harus dibangkitkan kepercayaan dirinya. Korea nggak ada apa-apanya. Indonesia harus lebih bangkit. Sayangnya, performa mereka pun menurun di putaran final dan selalu kalah di fase grup. Setelahnya, anggota skuad besutan Indra Syafri ini pun banyak dilirik oleh klub-klub profesional. Tawaran demi tawaran menghampiri Evan Dimas CS dan kawan-kawan. Namun, tidak sedikit juga yang memilih jalannya masing-masing. Contohnya Maldini Pali dan Mukhlis Hadining Saifullah. Selesai turnamen bersama timnas Indonesia berakhir, kedua pemain ini memilih mendaftar menjadi polisi di tahun 2015 lalu. Meskipun sempat bergabung dengan klub PSM Makassar pada musim 2015-2016,
Namun mereka hanya bertahan satu musim di tim berjuluk Juku Eja tersebut dengan catatan 3 penampilan tanpa berhasil mencetak gol dan assist. Dipotong oleh Muklis Hadidi. Masih Muklis Hadidi. Masih Muklis. Masih Muklis Hadidi. Sendiri dia. Kalau diingat-ingat, kombinasi Maldini Pali, Muklis Hadi, dan juga Evan Dimas di lini depan membuat Garuda Nusantara ketika itu benar-benar menakutkan. Seharusnya ini menjadi masa emasnya dengan status wonderkid yang dimilikinya pada 10 tahun yang lalu. Nah, baru-baru ini guys, Indra Syafri berbicara jujur soal penyebab pemain di tim juara Piala AFF U19 2013 lalu sangat minim yang menjadi andalan Sintayong. Dan kalau kita lihat, hanya ada nama Dimas Derajat yang kini berada di skuad Garuda asuhan Sintayong. Sementara sisanya justru tidak pernah lagi dipanggil ke timnas. Beberapa di antaranya bahkan menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Indra Syafri pun mengatakan bahwa pada saat itu timnya menggelar psikotes kepada para pemain untuk melihat potensi yang dimiliki. Berdasarkan hasil psikotes tersebut, Indra Syafri menyimpulkan kalau lebih dari setengah pemain tidak akan lanjut berkarir sebagai pesepak bola. Dan penilaian itu pun akhirnya terbukti karena pada akhirnya banyak pemain yang beralih profesi sebagai karyawan, polisi, TNI, dan pekerjaan lainnya. Oleh karena itu, kini Indra Syafri betul-betul menyiapkan generasi baru dengan kualitas yang luar biasa agar bisa terus bersaing sampai ke timnas senior tentunya. Kalau kita berkaca dari pengalaman sebelumnya, tentu kita berharap bahwa pemain yang ada di kelompok umur ini harusnya bisa bermain di level senior juga. Tentunya dengan catatan pemain tersebut benar-benar memenuhi syarat untuk bermain di sana dan mampu membuktikan kualitasnya. Karena pengalaman mereka bermain melawan negara-negara Asia atau bahkan negara-negara Eropa tentu menjadi catatan tersendiri ketika nanti bermain di level senior. Apalagi timnas U20 kita yang sekarang berjuang di Piala Asia di bawah asuhan Indra Syafri benar-benar memberikan harapan untuk masa depan timnas kita nantinya di level senior. Di saat yang sama, timnas senior kita di bawah asuhan pelatih Sintayong juga terus mengalami peningkatan, baik dari segi permainan maupun ranking FIFA. Dan pastinya harapan selalu ada untuk melihat Indonesia suatu hari nanti mentas di ajang bergengsi dunia, yakni Piala Dunia. Lolos Piala Dunia saja, saya rasa itu sudah cukup untuk membuktikan kalau kita adalah Raja Asia yang sudah bangun dari tidur panjangnya. Dan semoga tidak kembali tidur lagi. Cukup sekian dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga. Trofi pertama dalam 22 tahun untuk Indonesia. Bung Tomo di Surabaya pernah berpidato.